Saya Andrea Kolandari. Di sini saya akan membahas tentang sebuah teks yang dimana selalu kita gunakan dan selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks deskriptif atau biasa dikenal dengan teks deskripsi. Teks deskriptif atau teks deskripsi merupakan suatu bentuk teks yang melukiskan suatu objek yang berupa orang, benda, tempat, kejadian, dan situasi dengan kata-kata dalam keadaan yang sebenarnya dengan menunjukkan bentuk, rupa, bau, rasa, suasana, dan situasi sesuatu objek. Dalam menunjukkan sesuatu tersebut, penulis akan menghadirkan sesuatu ke hadapan pembaca, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, meraba, merasakan objek yang dideskripsikan oleh penulis. Adapun fungsi dari teks yang selalu kita gunakan ini, yaitu teks deskripsi, yaitu untuk menggambarkan suatu objek, tempat, benda, keadaan, situasi, dan kondisi dengan terperinci dengan berdasarkan sudut pandang penulis. Selanjutnya, terdapat 4 ciri-ciri dari teks deskripsi sehingga teks deskripsi dapat dibedakan dengan teks yang lainnya. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membaca. Yang keempat, dalam penjelasannya dapat memaparkan sifat atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, kepribadian, yang dijelaskan secara jelas dan terperinci. Selanjutnya, di dalam teks deskripsi terdapat struktur teks yang terdiri atas yang pertama, identifikasi atau gambaran umum yang berisi tentang nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian berisi tentang perincian bagian objek yang diuraikan atau dirincikan berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Adapun perincian dalam teks deskripsi dapat diisi dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dicium. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Di dalam bagian ini merupakan penutup teks yang berisi tentang kesimpulan atau kesan dari penulis. Setelah mengetahui struktur dari teks deskripsi, selanjutnya saya akan memberitahukan dan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah untuk menulis teks deskripsi sehingga kalian tidak salah-salah lagi. Di dalam menulis teks deskripsi terdapat 5 langkah-langkah dalam menulis. Yang pertama, menentukan subjek yang ingin dideskripsikan. Yang kedua, membuat kerangka bagian-bagian teks yang dideskripsikan. Dan yang ketiga, mencari data melalui pengamatan, membaca, berkunjung, dan lain-lain. Setelah mengetahui struktur dari teks deskriptif atau teks deskripsi dan langkah-langkah untuk menulis teks deskripsi, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari teks deskriptif. Nah, untuk mengetahui struktur dari teks deskripsi, kalian harus membaca secara rinci dari awal sampai akhir paragraf sehingga kalian dapat membedakan yang mana yang dimaksud dengan identifikasi atau gambaran umum yang ada pada struktur dari teks deskripsi. Kemudian kalian dapat mengetahui di mana letak deskripsi bagian dan di mana letak dari kesimpulan atau penutup dari teks tersebut.
Setelah melihat dan membaca contoh teks deskripsi tersebut, dapat dilihat bahwa struktur teks deskripsi yang pertama, yaitu identifikasi atau gambaran umum, terletak pada paragraf yang pertama. Dan untuk struktur teks deskripsi yang kedua, yaitu deskripsi bagian, terletak pada paragraf kedua dan ketiga. Dan untuk struktur teks deskripsi yang terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup, terletak pada paragraf keempat, yaitu paragraf terakhir. Perkenalkan, nama saya Megan Ragendio. Di sini saya akan menjelaskan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan dengan sejelas-jelasnya sejumlah pengetahuan atau informasi. Teks eksposisi juga berisi petunjuk, cara atau instruksi dalam melakukan atau membuat sesuatu. Fungsi teks cerita eksposisi. Tujuan teks eksposisi untuk memberikan penjelasan, mengembangkan pendapat penulis. Paparan ini akan semakin jelas jika disertai dengan gambar, dena, atau angka-angka. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah pokok persoalan dijelaskan dengan objektif. Lalu yang kedua, gaya penulisan bersifat informatif. Dan yang ketiga, informasi yang disampaikan berupa fakta atau benar-benar terjadi. Di sini ada beberapa struktur teks cerita eksposisi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau tesis. Pada bagian ini berisi persoalan isu, pendapat umum mengenai suatu permasalahan yang dikemukakan. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Bagian argumentasi ini menjelaskan secara rinci tesis yang diyakini oleh penulis. Hal ini dilengkapi dengan data dan fakta ataupun pendapat para ahli. Lalu yang ketiga adalah penugasan ulang. Pada bagian akhir ini berisi penguatan atau penegasan ulang mengenai pendapat yang telah dikemukakan. Bagian ini memuat saran, kritik, bahkan rekomendasi atau permasalahan yang telah disampaikan. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama ialah menentukan tema. Tema apa yang akan kita angkat atau yang akan kita tulis. Lalu yang kedua adalah menentukan tujuan karangan. Kita membuat karangan ini untuk apa? Dan yang ketiga adalah memilih data. Kita memilih data yang benar-benar fakta yang memuat tentang karangan yang kita tulis. Lalu yang keempat, membuat kerangka karangan dan mengembangkan kerangka karangan tersebut. Di sini ada contoh teks eksposisi. Dapat kita lihat di sini adalah yang pertama, paragraf pertama memuat pernyataan, pendapat atau tesis. Lalu yang paragraf kedua dan ketiga itu memuat argumentasi. Dan yang paragraf yang keempat adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Selanjutnya, saya Siti Nur Hamifam akan menjelaskan tentang teks cerita dongeng. Yang pertama adalah hakikat teks cerita dongeng. Salah satu jenis teks fiksi dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah teks cerita dongeng. Definisi dari dongeng ini merupakan bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu hal fiksi atau khayalan, namun tetap disukai oleh banyak orang, terutama anak-anak. Selain itu, plot yang menarik dalam cerita teks dongeng ini dapat menarik anak-anak untuk mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita dongeng tersebut. Suatu cerita dongeng dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini mempunyai nilai-nilai kearifan lokal tersendiri. Adapun fungsi dari nilai moral yang terkandung dalam teks cerita dongeng yaitu untuk membuat anak menjadi lebih baik dalam lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya adalah fungsi dari teks cerita dongeng. Dongeng dapat dikatakan sebagai bagian dari sastra anak-anak yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memungkinkan nilai-nilai moral dan budaya yang diyakini oleh masyarakat sebagai kebenaran dan kepercayaan yang akan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan oleh orang-orang di masa lalu, di berbagai generasi, dongeng dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengajari pembaca, terutama anak-anak, untuk nilai-nilai penting dalam hidup. Selanjutnya, sebagai karya sastra,
Dongeng adalah media yang secara efektif dapat mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai moral, sikap yang sesuai dengan nilai norma dan etika. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerita dongeng. Seperti layaknya cerita-cerita yang lain, dongeng juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan yang lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri teks cerita dongeng. Yang pertama adalah diceritakan dengan alur yang sangat sederhana. Yang kedua, alur ceritanya singkat dan cepat. Yang ketiga, tokoh yang ada diceritakan secara detail. Yang keempat, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. Yang kelima, ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Yang terakhir, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Selanjutnya adalah struktur teks cerita dongeng. Dalam struktur teks cerita dongeng ini berisi 3 struktur. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi tentang kalimat pengantar untuk memulainya sebuah dongeng, atau bisa juga dikatakan sebagai pengenalan tokoh dalam teks cerita dongeng. Yang kedua adalah isi atau kejadian peristiwa. Ini merupakan bagian terpenting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Inti dari teks cerita dongeng berada pada bagian ini. Yang ketiga adalah penutup. Ini merupakan bagian akhir dari teks cerita dongeng. Biasanya pada bagian penutup ini berisi tentang pemecahan masalah. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks cerita dongeng. Dalam langkah-langkah menyusun teks cerita dongeng ini dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah menemukan ide. Hal utama yang harus dilakukan adalah menemukan ide tulisan untuk membuat teks cerita dongeng. Untuk menemukan ide dibutuhkan kemampuan seseorang dalam bergairah menulis. Semakin bergairah seseorang dalam menulis, maka semakin mudah ia menemukan ide. Yang kedua adalah kumpulkan bahan. Setelah mendapatkan ide untuk membuat teks cerita dongeng, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan cerita yang berhubungan dengan apa yang telah dituliskan. Yang ketiga adalah susun kerangka cerita. Setelah tahap-tahap sebelumnya telah dilakukan, yang selanjutnya adalah susun teks cerita dongeng tersebut ke dalam struktur teks yang benar. Selanjutnya adalah contoh teks cerita dongeng. Yang pertama adalah pada bagian pendahuluan. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat seorang raja yang memiliki 2 orang putri yang sangat cantik. Meskipun mereka sama-sama cantik, akan tetapi kedua putri itu memiliki watak yang sangat berbeda. Sang kakak sangatlah baik hati dan tidak sombong kepada siapapun. Sebaliknya, sang adik berwatak angkuh dan kasar. Selanjutnya adalah bagian isi. Pada suatu hari, raja memanggil sang kakak dan memintanya untuk menikah dengan pangeran tampan dari kerajaan tetangga. Mendengar berita tersebut, sang adik merasa cemburu kepada sang kakak. Kemudian, sang adik pergi ke rumah seorang penyihir dan meminta kepada penyihir tersebut untuk mengubah kakaknya menjadi sebuah kerang. Dan berubahlah sang kakak menjadi sebuah kerang. Penyihir tersebut berkata kepada sang kakak bahwa sang kakak dapat berubah wujud kembali apabila ia menemukan cinta sejatinya. Sementara itu, di sebuah desa, terdapat sepasang suami istri yang sedang mencari ikan di laut. Tiba-tiba, sepasang suami istri tersebut menemukan sebuah kerang. Karena warnanya yang sangat cantik, mereka pun membawa pulang kerang itu ke rumah mereka. Karena kasihan melihat sepasang suami istri itu tinggal di gubuk tua yang tidak terurus, maka kerang tersebut sering membantu pekerjaan rumah sepasang suami istri tersebut apabila mereka tidak ada di rumah. Ia menyapu dan mengepel rumah, juga memasak makan malam untuk sepasang suami istri itu. Sore menjelang malam, mereka pulang dan kaget melihat rumahnya bersih dan rapi. Mereka juga heran karena sudah ada makan malam di rumah. Hari-hari berlalu, setiap pulang kerja, mereka heran karena rumahnya selalu rapi dan bersih. Selanjutnya, bagian penutup. Hingga suatu ketika, sepasang suami istri itu mencoba untuk pulang lebih cepat, dan tak sengaja mereka melihat kerang tersebut dapat berubah wujud menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Cerita ini berakhir dengan bahagia, karena akhirnya sang pangeran bisa menemukan kerang itu.
Kerang itu pun berubah wujud kembali menjadi seorang putri yang sangat cantik.